Halo semuanya, nama aku Christine Valentina. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang persamaan trigonometri berbentuk A cos X ditambah B sin X sampai dengan C. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti persamaan trigonometri ini, kita butuh langkah-langkah. Nah, jadi langkah yang pertama itu adalah mencari nilai K. Cara mencari nilai K-nya itu menggunakan rumus seperti ini. Jadi K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi A di sini itu adalah nilai cos, sedangkan B di sini adalah nilai dari sin. Kemudian setelah kita masukkan, nanti akan ditemukan K-nya berapa. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah kedua, yaitu mencari nilai tan theta. Nah, jadi cara untuk mencari tan theta adalah menggunakan rumus B per A. Nah, B-nya di sini tadi sin, terus per A-nya di sini cos. Maka jadi sin per cos. Setelah itu kan nanti akan ditemukan nilainya berapa. Nah, nilainya itu akan kita buat inverse. Setelah itu kan dari nilai inverse itu bisa ada kemungkinan dari kuadrat 1, 2, 3, atau 4. Nah, itu ditentukan sesuai dengan yang ada di sini. Kalau misalnya sinnya positif, cosnya positif ada di kuadrat 1. Sinnya positif, cosnya negatif ada di kuadrat 2. Terus kalau misalnya sinnya negatif, cosnya juga negatif ada di kuadrat 3. Sedangkan kalau sinnya negatif, cosnya positif ada di kuadrat 4. Itu tergantung dengan nilai yang kita cari dari inverse tan theta ini. Nah, kemudian ketika sudah diketemukan, kita menggunakan rumus keempat. Jadi ini cara langkah keempat. Nah, jadi ada dua rumus. Kita bisa menggunakan K dikali cos dalam kurung X dikurangi theta sama dengan C, atau cos dalam kurung X dikurangi theta sama dengan C per K. Nah, kemudian kita masuk ke langkah keempat. Nah, dalam langkah keempat ini ada dua rumus. Yang pertama ada rumus K cos dikali dalam kurung X dikurangi theta per C. Kemudian ada rumus yang satu lagi, cos dalam kurung X dikurangi theta sama dengan C per K. Nah, misalnya dari rumus yang ini nih, K-nya ini dapat dari langkah yang pertama di sini. Kemudian kita masukkan cos, lalu dalam kurung X dikurang. Nah, ini theta-nya ini dapat dari langkah ketiga. Kemudian kita masukkan C. Nah, C ini dapat dari, biasa kalau di persamaannya tuh ada yang sama dengan, nah itu sama dengan C. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini udah ada soalnya, himpunan penyelesaian dari persamaan akar 3 cos X dikurang sin X sama dengan 1. Nah, jadi kita masukin dulu langkah yang pertama, yaitu mencari nilai K. Nah, mencari nilai K itu K sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kemudian kita cari dulu yang mana yang A dan yang mana yang B. Kalau yang A itu adalah nilai cos, sedangkan yang B itu adalah nilai sin. Nah, kalau di dalam soal, yang A itu yang ini adalah A. Kemudian yang ini adalah B. Nah, kalau misalnya kan di sini ada nih, ada apa namanya ini koefisiennya. Koefisiennya itu akar 3. Sedangkan yang di sini kan koefisiennya nggak ada. Maka itu artinya ada 1. Kemudian kita masukkan nilai A dan B. Jadi, maka A itu pada A 3 kuadrat tambah. Nah, di sini tuh ada min, jangan lupa. Jadi pakai min 1 kuadrat. Nah, kemudian kita kuadratkan. Maka 3 kuadrat itu nanti hasilnya bakal jadi 3. Nah, ini cocok nih. Jadi dapat 3 ditambah min 1 kuadrat itu hasilnya sama aja 1. Nah, jadi ketemu akar 4. Nah, akar 4 itu adalah 2.
Jadi ketemu nilai K-nya itu sama dengan 2. Mana ya? Setelah kita temukan nilai dari K, kemudian kita masukkan langkah kedua. Nah, jadi langkah kedua itu adalah mencari theta dari B per A. Ini adalah rumus dari langkah kedua. Jadi di sini kita masukkan nilai B. Nilai B yang sudah kita ketahui adalah -1 per A dari sini itu ada akar 3. Nah, nilai tan itu kan nggak ada yang nilainya segini. Jadi kita sederhanain dulu, jadi kali akar 3 per akar 3. Jadi kita sederhanakan dulu. Jadi biar dapat -1/3 akar 3. Nah, ini kan ada nih di tan. Tapi kita abaikan dulu ya ini nilai negatifnya. Jadi tan theta yang nilainya 1/3 akar 3 itu ada di kuadran pertama. Nilainya itu adalah 30 derajat. Ini adalah hasil dari langkah kedua. Kemudian dalam langkah ketiga itu adalah kita tentukan kira-kira nilai dari persamaan ini, nilai dari tan alfanya itu ada di kuadran berapa. Cara menentukannya itu adalah dengan B per A. Kalau misalnya kan B per A itu adalah cos per sin. Ini nilai dari. Nah, jadi cara menentukan kira-kira ada di kuadran berapa bentuk dari persamaan ini itu adalah dengan menggunakan cos per sin. Jadi di sini kan cos per sin-nya yang kita dapatkan itu kan 1 per akar. Nah, di sini cos-nya itu kan negatif, sedangkan sin-nya positif. Kira-kira nih di kuadran mana yang nilai cos-nya negatif, sedangkan sin-nya positif? Pasti dia ada di kuadran kedua. Kenapa begitu? Soalnya di dalam kuadran ini, kalau misalnya di kuadran 1 itu yang positif semuanya positif. Sedangkan di kuadran 2 yang positif itu hanya sin. Dan kemudian di kuadran ketiga yang positif cuma tan. Dan di kuadran keempat yang positif itu cos. Nah, di sini cosnya negatif, sinnya positif. Kita cari dulu nih yang sinnya positif di mana sih? Kan ada di kuadran 1 sama di kuadran 2 nih yang positif. Nah, terus cosnya ini negatif. Nah, kalau misalnya di sini kan artinya cosnya positif. Kalau di sini cosnya negatif, artinya emang letaknya ada di sini. Jadi kita cari. Cara carinya itu dengan menggunakan nilai dari sini dikurangi alfa atau theta. Jadi cara carinya itu adalah 180 dikurangi theta. Nah, jadi theta yang kita punya kan nih 30 derajat. Jadi 180 kurang 30 derajat sama dengan 150. Nah, ketemu nih nilai dari tan yang kita cari, yaitu 150 derajat. Setelah dari sini itu, kemudian kita masuk ke tahap kelima. Nah, tadi kan ketemu nih, alfanya itu adalah 150 derajat. Nah, kita masuk ke tahap kelima. Dalam tahap kelima, itu ada 2 rumus. Kan aku tadi pengen pakai rumus yang ini. Jadi kita masukkan nilai K-nya. Nilai K di sini ada 2 cos dalam kurung
X dikurang theta. Tetanya sudah kita dapatkan, yaitu 150. 150 dikurang sama dengan C. Nah, C-nya itu kita dapatkan dari soal. Jadi di sini ada A, di sini ada B, sama dengan C. Nah, di sini tuh 1. Kita dapat C sama dengan 1. Kayak gini. Di sini ada konstanta. Pertama-tama konstantanya kita pindahin dulu. Sama dengan 4. Karena di sini perkalian, ini cara yang begini. Di perkalian dia pindah luas, jadi dibagi. Jadi 1/2. Nah, kemudian kita dapat seperti ini. Nah, di sini kita temukan 1/2. Nah, 1/2-nya ini kita jadikan ke dalam cos. Dalam cos 1/2 itu nilainya adalah 60 derajat. Jadi dijadiin cos 60 derajat. Nah, di sini cos X dikurang 150. Nah, di sini ditemukan persamaan. Kalau ketemu persamaan kayak gini nih, di sini ada cos, di sini ada cos, bisa kita coret. Nah, sudah kita coret, kita dapat nilai X kurang 150 sama dengan 60. Ini kita dapat. Nah, kemudian ini cos. Kemudian kita cari dengan menggunakan rumus mencari cos. Oke, kita lanjut. Tadi kan kita udah ketemu nih persamaannya seperti ini. X dikurang 150 sama dengan 60. Nah, di sini ini adalah nilai X. Yang ini adalah nilai alfa. Nah, karena di sini adalah cos, kita menggunakan rumus cos. Ya, jadi rumus cos itu adalah X sama dengan alfa tambah dengan 150. Ini nilai X-nya itu X dikurang 150. X dikurang 150 sama dengan, nah, alfanya di sini itu ada 60. Ini 60 ditambah K dikali 360. Setelah itu kita pindahkan luas. X sama dengan, nah, ini negatif 150. Kalau misalnya dia pindah luas, dia jadi positif. Jadi 150 ditambah 60. 60 di sini kan juga negatif, terus ini juga jadi negatif. Jadi dia jadi positif. Terus habis itu dikali K tambah K dikali 360. Nah, kemudian kita jumlahkan. Ini mendapatkan hasil 210 ditambah K dikali 360. Nah, kemudian kita masukkan ke lipatan pertama. Nah, ini kita lihat lipatan 0 dikali jadi 0. 0 dikali 360. 0 dikali 360 ini 0. Tinggal 210. Maka kan 0 sama dengan 210. Nah, kemudian kita cari K sama dengan 1. Sama dengan Nah, dari sini sudah kita temukan bahwa nilai dari K1 itu melebihi dari nilai yang di sini. Jadi di sini kan nilainya tidak boleh kurang dari 0 dan tidak boleh lebih dari 360. Nah, kita dapat hanya K0. K0-nya di sini adalah 210. Kemudian kita masuk ke langkah keduanya, yaitu X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360. Nah, ini kembali kita masukkan dari sini. X dikurang 150 sama dengan min 60 ditambah K dikali 360. Nah, kemudian kita pindah luas. X sama dengan, ini pindah luas jadi positif 150 dikurang 60 ditambah K dikali 360. Nah, jadi X sama dengan, ini kita jumlahkan jadi 100, jadi 90 ditambah K dikali 360.
kemudian kita masukkan lipatan pertama, itu kelipatan 0. Nah, sama dengan 0, sama dengan 90 tambah, hanya jadi 0, jadi 0 kali 310. 0 kali 310, 0, jadi sisa 90. Kemudian kita masukkan K1 sama dengan 90 ditambah 1 dikali 360 sama dengan. Nah, dari sini kita temukan bahwa ini nilainya pasti lebih dari 360. Jadi ini nggak bisa. Jadi yang kita pakai cuman K0 sama dengan 90. Jadi di sini sudah kita dapatkan himpunan. Yaitu himpunan penyelesaian dari semuanya ini adalah HP sama dengan, di sini kita dapat K0. K0-nya itu 210 sama 90. Nah, jadi kalau membuat HP itu kita mulai dari nominal yang paling kecil. Kalau nominal yang paling kecil ini di sini kita dapat 90. Jadi kita tulis 90, 210. Sekian pembahasan dari saya. Kurang atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.